Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ikut Mbah Wira melakukan unboxing paket yang akan Anda terima apabila melakukan pembelian azimat di Padepokan Sengkelat. Kita ke yang pertama dulu, klien VIP ya. Paket yang Mbah Wira kirim ya dikemas dalam dus seperti ini. Ini dusnya tebal ya, kuat, kokoh dan tak tertandingi untuk memastikan paket Anda itu aman selama di pengiriman. Kemudian apabila kita buka ya, isinya ada banyak ya. Yang pertama azimatnya. Azimatnya ini kotaknya tebal. Kalau Anda buka ada space yang dalam ya untuk naruh azimatnya. Ini kalau Anda punya banyak azimat dari Mbah Wira, ini bisa Anda lepas ya busanya ini. Kemudian azimatnya ini bisa ditaruh di dalam sini. Jadi tidak berantakan ketika disimpan di tas, karena azimat buatan Mbah Wira sifatnya tanpa pantangan, tanpa perawatan, jadi ditaruh di tas pun aman. Kemudian tas itu bisa Anda bawa beraktivitas kemanapun Anda pergi, azimat yang ada di tas bisa menyertai. Kemudian dia tanpa japa mantra, tanpa nama khodam, cukup Anda bawa dan biarkan tuannya bekerja. Jadi memang betul-betul sangat simpel. Yang dibeli klien kali ini adalah azimat 28 Ifrit ya, salah satu azimat kebanggaan Mbah Wira yang telah diritual dengan pakem tabaruk menggunakan asma 28 Ifrit. Fungsi dari azimat 28 Ifrit yaitu untuk menundukkan jin dan golongan Ifrit. Jadi memang yang suka main kodam prewangan ya, nah ini belinya yang ini, azimat 28 Ifrit. Ingat bahwa azimat buatan Mbah Wira selalu terbuat dari emas murni ya, bersertifikat resmi dari Mini Gold. Ini ada barcode untuk mengecek keasliannya atau originalitasnya. Nah, klien kita kali ini ya adalah klien pelanggan lama ya, pelanggan baik. Oleh karenanya di sini Mbah Wira beri bonus ya, ada dupa premium, aromanya gaharu. Ini terbuat dari serbuk gaharu India. Aromanya oud mewah, dibakar betul-betul bikin rileks dan nyaman, tidak bau dukun. Ini sudah diritual dengan menggunakan pakem tabaruk, menggunakan asma ziyadatil mujarab. Ini adalah versi murah dari azimat untuk mempercepat wujudnya hajat. Jadi cara pakainya mudah banget. Ketika Anda mau berdoa, mau ibadah misalnya, oh ini waktunya sholat subuh nih misalnya, Anda bakar dupanya ya dengan niat sebagai teman berdoa, pengharum ruangan, memberikan nuansa rileks ya di diri Anda. Kemudian Anda tinggal wudhu, lalu Anda mulai sholat. Setelah Anda sholat, Anda lanjutkan dengan berdoa. Jadi dupanya itu menyala. Ini durasi bakarnya 2 jam ya. Durasi bakarnya 2 jam. Jadi Anda tinggal wudhu, Anda tinggal sholat, Anda tinggal wirid sampai wiridnya selesai, lalu kemudian dilanjut dengan doa, dupanya akan tetap menyala. Jadi memang durasinya lama ya. Ini panjangnya 2 jam ya, durasi bakarnya itu 2 jam. Aromanya mewah banget, tidak bau dukun. Jadi jangan khawatir, tetangga Anda tidak akan protes, ini kok dupanya baunya kok busuk ya. Nah, ini jangan khawatir ya, dupa keraton ini aromanya mewah banget, premium ya, betul-betul premium. Dan ini udah ada izinnya resmi ya, jadi Anda jangan khawatir, sangat bagus, sudah berizin, artinya tidak ada dampak negatif yang akan ditimbulkan pada diri Anda dan keluarga yang menghirup aromanya. Kemudian bonus yang kedua ya, itu ada dupa gaharu herbal cap Raja Omyang ya. Ini namanya adalah dupa pagoda, dibuat dengan tangan asli, handmade ya. Jadi bukan cetakan pabrik, terbuat dari serbuk kayu gaharu India, tanpa campuran parfum, tanpa campuran bahan kimia, tanpa campuran bahan pengawet. Oleh karena tanpa campuran bahan pengawet, jangan lupa ya, mudah berjamur sehingga harus sering dijemur. Ini bagus banget untuk offering ya. Jadi klien kita kali ini juga bungkus ya beberapa azimat berkhodam dari Mbah Wira. Oleh karenanya Mbah Wira beri bonus dupa offering. Oke, itu ya. Ini nanti akan meluncur ke Sumatera ya, ke Sumatera. Jadi azimatnya ada 28 Ifrit, azimat khusus untuk menundukkan golongan jin dan bangsa Ifrit. Asik ya. Jadi ada 4 macam nih azimat khusus pakem tabaruk yang telah Mbah Wira buat. Yang pertama ada
Ziyadatil mujarab ya, itu khusus untuk mempercepat wujudnya hajat ya. Kemudian yang kedua ada azimat arjiah. Azimat arjiah itu yang ini. Azimat arjiah adalah azimat yang khusus ya, digunakan untuk urusan duniawi, utamanya harta tahta wanita. Nah, paket yang kedua ini kebetulan yang beli adalah klien Mbah Wira dari Surabaya, ini cewek. Jadi beliau ya urusannya bukan harta tahta wanita ya, melainkan harta tahta, kalau wanitanya itu lebih ke pengasihan umum. Jadi dia membeli satu azimat yang ifrit ya untuk perewangan, kemudian Mbah Wira beri bonus yang untuk kerezekian, ini azimat arjiah. Jadi apa sih bedanya keempat produk Mbah Wira? Yang pertama tadi ada ziyadatul mujarab ya, untuk mempercepat wujudnya hajat atau mempercepat wujudnya doa. Nah, doa di sini kan tidak terbatas hanya urusan duniawi, bisa juga urusan kesaktian. Misalnya dia berdoa agar tirakatnya tembus, ilmu yang dikuasai, ilmu yang ditirakati cepat dikuasai misalnya. Atau dia ingin memulangkan orang yang minggat, saudara yang minggat, keluarga yang minggat, itu kan bukan urusan duniawi. Nah, maka pakainya ziyadatul mujarab. Kemudian dia ingin kebaikan misalnya dunia dan akhirat misalnya, nah itu pakainya ziyadatul mujarab. Nah, kalau yang arjiah itu untuk urusan duniawi, harta tata wanita. Misalnya dagangan sepi pengen laris, karir mandek pengen naik jabatan, atau harta sudah ya tahta, misalnya pengen menang nyalek misalnya, atau pengen kepilih menjadi pimpinan, direksi, manajerial dan sebagainya. Kalau wanita ya berarti urusannya pengen dapat jodoh, pengen disenangi orang lain, pengen diasihi orang lain. Nah, itu harta tahta wanita di sini untuk urusan duniawi. Kalau ifrit itu lebih ke arah menundukkan jin dan golongan ifrit ya. Jadi ifrit adalah kalau kita bicara khodam keilmuan itu ada 3 macam. Yang paling rendah tingkatannya itu berkhodam golongan jin. Lalu atasnya lagi itu berkhodam golongan ifrit. Lalu di atasnya lagi itu berkhodam golongan malaikat. Nah, kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan masalah dan penuh dengan dosa, jangan terlalu muluk-muluk dan tinggi-tinggi berharap pengen punya khodam golongan malaikat ya, yang paling pol ya seperti ini, khodam golongan ifrit. Jadi ifrit itu adalah jin tua yang mana dia secara kesaktian dan kekuatan di atas jin konvensional pada umumnya. Namun jin ifrit itu punya karakter dia membangkang kepada Allah. Oleh karenanya kalimat-kalimat doa yang berkhodam jin ifrit biasanya mengandung unsur tidak menyembah jin atau tidak menyembah si ifrit. Nah, jadi tidak menyembah jin dan atau gitu ya. Barisnya itu dan garing atau gitu. Tidak menyembah kepada jin dan ifrit ya, melainkan hanya kepada Tuhan. Jadi lalu kalau ilmu itu berkhodam golongan ifrit namun kita tidak menyembah dan tidak minta pertolongan pada mereka, apa yang kita lakukan yaitu memerintah mereka untuk melaksanakan apa yang kita perintahkan. Jadi kita memerintah, bukan minta tolong, bukan minta bantuan, bukan menyembah mereka, melainkan memerintah. Atas dasar apa kita memerintah mereka? Keagungan khosam 28 ifrit. Jadi kita merintah itu bukan atas nama Mbah Wira, melainkan atas nama keagungan asma yang digunakan untuk memerintah itu tadi. Ibaratnya kayak gini loh. Pak Agus, Mbah Wira minta tolong. Mbah Wira minta tolong apa? Belikan sepeda motor. Nggak berangkat Pak Agus. Tapi kalau Pak Agus, Mbah Wira tadi disuruh bilang sama Pak Presiden Prabowo. Katanya Pak Presiden Prabowo, Pak Agus suruh belikan Mbah Wira motor. Jadi yang ngomong Mbah Wira, tapi menggunakan keagungan nama Presiden. Jadi yang ditakuti bukan Mbah Wiranya, yang ditakuti adalah katanya Pak Presiden, kan gitu. Nah sama, kita nyuruh ifrit itu juga begitu, bukan Mbah Wira yang nyuruh, bukan, melainkan kita menggunakan keagungan dari asma itu tadi. Nah, asma yang agung itu tadi milik siapa? Milik Nabi Sulaiman. Dari mana Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu itu? Ya tentu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Jadi itulah mindset ya yang kita gunakan ketika kita memerintah jin. Jadi bukan dengan keagungan nama kita, melainkan dengan keagungan asma atau khosam yang kita gunakan. Jelas ya? Jadi itu tadi udah 3 ya. Ziyadatul mujarab, kemudian arjiah, dan 28 ifrit. Nah yang terbaru Mbah Wira mengeluarkan yang khusus pengasihan nih, namanya azimat
natsum ya. Jadi dia diritual dengan menggunakan pakem tabaruk ya, melalui menggunakan asma natsum. Asma natsum sendiri adalah asma khusus ya pegangan Mbah Wira yang diwariskan oleh gurunya Mbah Wira pada saat melakukan gemblengan akbar khusus untuk guru besar. Itu udah Mbah Wira pegang entah 2 atau 3 tahun ya asmanya itu sejak 2021 ya. Kira-kira di tahun itulah, Mbah Wira lupa pastinya. Namun asma tersebut memang sudah diwirid lama dan menjadi andalan Mbah Wira. Banyak hajat besar yang terpenuhi dengan asma tersebut. Nah, dengan keagungan asma itu Mbah Wira menggunakannya untuk meminta barokah dari asma itu untuk meritual sebuah azimat yang bertuah pengasihan. Nah, pengasihannya ada apa aja? Ada umum, ada khusus. Jadi umum itu maha umum ya, membuat semua orang mudah senang, mudah suka pada kita, termasuk memperlancar urusan karir, membuat pimpinan senang, membuat teman-teman kerja senang, membuat pembeli senang sehingga menjadi pelanggan dan lain sebagainya. Intinya urusan pengasihan. Atau khusus, maha khusus pelet, memikat seseorang ya agar mau memiliki kasih sayang dengan kita, mau membuat komitmen dengan kita, mau kita nikahi dan seterusnya. Jadi itu azimat natsum. Nah, klien ini yang membeli, ini kok kecil Mbah paketnya, kok nggak besar seperti ini. Ini beliau seorang wanita, yang dibeli adalah azimat khusus ifrit, namun Mbah Wira beri bonus untuk kerezekian. Beliau karena seorang wanita tidak suka membakar dupa, oleh karenanya dalam paket yang Mbah Wira kirim tidak ada dupanya. Jadi hanya azimat begini aja. Ini kotaknya udah kuat ya, ini aman walaupun dikirim luar kota gitu ya. Nah ini yang kedua, kemudian yang ketiga ada ini. Yang ketiga ini kenapa kok pakai dus biasa Mbah, kok nggak pakai kotak yang premium? Tadi nampaknya ini salah paham ini. Nanti ini dikemas pakai kotak premium masuk ke sini ya. Nah ini ada dupa khusus yang sama dengan yang pertama tadi. Dupa premium untuk mempercepat wujudnya hajat. Ini nanti diganti kotaknya pakai kotak ini ya. Adminnya Mbah Wira salah kemas ya, salah packing ya. Ini kemasan lama seperti ini ya. Jadi nggak pakai dus-dusnya baru bikin, baru ada ide untuk membuat seperti ini. Namun klien kita kali ini Mbah Wira beri bonus minyak ruatan. Jadi beliau adalah PNS dari daerah Jawa Tengah yang mengalami kesulitan ekonomi. Ya PNS Pak golongan 4, apa yang Anda harapkan? Gajinya berapa ya? Paling cuma sedikit Pak. Ya oleh karenanya kalau PNS itu kesulitan secara ekonomi ya wajar. Ada salah satu klien Mbah Wira juga, nanti screenshotnya akan Mbah Wira tampilkan ya dalam video, bisa Anda baca. Beliau adalah PNS entah golongan 2 entah golongan 3 dari Sulawesi. Beliau dapat beasiswa kuliah di UGM ya, Jawa Tengah. Namun ya gitu, secara ekonomi ya beliau sangat kurang. Nah sekarang PNS Pak, kalau beliau kuliah lagi otomatis kan dapurnya 2. Di UGM dia butuh makan, kemudian keluarganya yang ditinggalkan di Sulawesi juga butuh makan, ya pasti empot-empotan Pak. Kalau nggak punya bisnis sampingan ya pasti luar biasa berat. Mbah Wira dulu ketika kuliah S2, Mbah Wira punya sampingan bisnis, oleh karenanya secara keuangan Mbah Wira tenang. Namun klien Mbah Wira itu PNS Pak, ya dia secara keuangan pasti hancur lebur. Ya walaupun dapat beasiswa, walaupun dapat uang saku dari pemerintah, tapi kalau PNS murni tanpa sampingan ya hancur, pasti hancur Pak. Jadi itulah ya pentingnya kita punya usaha sampingan. Loh Mbah, aku goblok ya Mbah, nggak ada ilmu apa-apa, nggak ada pengalaman apa-apa, terus mau bisnis apa kira-kira? Lah bisnis itu Pak, kalau kita mau memulai bisnis maka mulailah dari ilmunya. Mbah Wira pun juga begitu. Mbah Wira belajar banyak ilmu marketing, digital marketing, ads, kemudian ilmu komunikasi supaya bisa bikin konten, copywriting dan sebagainya. Sehingga ketika kita jualan, kita lancar Pak. Kalau kemudian kita nggak ngerti ilmunya, nggak mau belajar ilmunya, terus tiba-tiba dagang ya banyak bangkrutnya daripada berhasilnya. Ya ada yang berhasil tapi kemungkinannya kecil gitu. Jadi kalau bagi PNS, kalau menurut Mbah Wira ya ini apa ya? Ini seingat Mbah Wira arjiah ini, seingat Mbah Wira. Ya seingat Mbah Wira ini arjiah. Jadi beliau kesulitan ekonomi sehingga Mbah Wira beri azimat arjiah. Ya seingat Mbah Wira ini arjiah. Jadi khusus untuk membacking urusan keuangan. Nah, saran Mbah Wira untuk kalian para PNS yang mengalami kesulitan keuangan, ruatan dulu. Ya, diruat dulu. Minyaknya ini Mbah Wira berikan secara gratis cuma-cuma. Nanti cara pakainya seperti ini Pak ya. Ambil 3 tetes ya, taruh di jari, 3 tetes taruh di jari. Lalu air minyak yang 3 tetes itu ya siapkan seember air, kemudian
celupkan jari ini ke air tersebut lalu diputar gini ya. Berdoa, minta kepada Tuhan semoga dijauhkan dari balak, dijauhkan dari segala sial, energi negatif dan jin negatif yang menempel di badan. Tunggu 10 menit lalu airnya dipakai mandi, lakukan itu rutin hingga minyaknya ini habis. Ya mungkin sebulan 2 bulan. Ya, itu nanti dari segi magic. Dari segi magic Anda akan bersih. Tinggal kasapnya saja yang dilatih. Kasap itu apa? Usaha nyata sebagai jalan masuknya tuah. Jadi kalau Anda PNS ya jangan hanya mengandalkan satu pemasukan dari gaji saja, melainkan Anda harus punya banyak skill. Ya kalau nggak punya gimana Mbah? Ya belajar. Lalu bisnis apa Mbah yang bagus? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalankan, bukan hanya bisnis yang banyak direncanakan dan banyak dibicarakan. Itu nanti nggak akan bagus karena nggak ada hasilnya. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang memberikan cash kepada Anda. Ingat, cash is king. Jadi cash itu segala-galanya. Cash adalah raja. Ketika cash is king, content is queen. Ya, content is queen karena memang konten itulah yang akan mendatangkan pembelian atau traffic penjualan gitu. Jadi ya belajar Pak, sekarang musimnya digital marketing, sekarang musimnya bisnis digital ya. Kita mau nggak mau harus belajar. Kalau kita nggak mau belajar ya kita akan ketinggalan. Ingat, laki-laki itu harus terus berubah. Kenapa? Karena orang yang belajar memanah selama 10 tahun akan kalah Pak dengan anak yang baru memegang senjata kemarin sore. Jadi itulah kenapa ya kita harus terus berbenah, harus terus belajar, harus terus berubah. Jadi satu itu Pak, belajar atau berubah. Ya, kemudian yang kedua mulailah untuk berbisnis. Ya bagi Anda para PNS yang kesulitan keuangan, mulailah berbisnis. Yang ketiga, milikilah amalan rutin. Amalan apa aja Mbah? Contohnya misalnya kalau Islam merutinkan membaca Al-Quran surat Al-Waqiah. Wah itu bagus banget efek rezekinya. Gitu ya. Jadi selain memiliki azimat, Anda juga harus berbenah untuk ya menciptakan kasab ya sebagai jalan masuknya tuah. Demikian yang bisa Mbak Wira sampaikan. Semoga azimat-azimat ini memberikan dampak positif ya bagi pemiliknya, bagi pembunanya, karena semua azimat yang Mbah Wira kirimkan kepada Anda dibuat dengan ilmu yang baik, dengan tata cara yang baik, serta diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penggunanya. Demikian, semoga bermanfaat. Salam cerdas bersupranatural. Magic is magic, namun kita tetap butuh usaha nyata sebagai kasab atau jalan masuknya tuah.